Ini logo asli yang saya desain waktu itu tahun 1985. Awalnya logo ini murni logo Majelis Ulama Indonesia. Namun dalam perjalanan 10 tahun kemudian dijadikan untuk hak paten atau legalisasi sebuah produk kehalalan. Saya memulai berkaligrafi, dalam arti kaligrafi sebagai ekspresi dalam seni lukis atau seni rupa begitu. Alhamdulillah dimulai tahun 1977. Sebetulnya sebelum itu saya juga melukis secara umum, universal gitu. Dulu pernah lukisan realis, impresionis dan ekspresionis. Namun pada saat tertentu, awal tahun 1977, saya mengalami semacam kejenuhan gitu. Jadi saya ingin berkarya seni atau seni lukis khususnya ada suatu pesan spiritual atau pesan religi yang disampaikan dalam proses kontemplasi dengan sholat istiqorah dan tahajud. Alhamdulillah jawabannya, saya menemukan kaligrafi sebagai media ekspresi dalam melukis. Itu mulai tahun 97 begitu ya. Yang uniknya, saya sendiri sebetulnya tidak punya basic atau bekal untuk berkaligrafi secara kaidah. Namun hikmahnya, dengan tidak pernah belajar kaligrafi secara kaidah, secara pakem, saya oleh para pengamat, khususnya sahabat saya Kiai Haji Sirajuddin AR, memberikan semacam apresiasi begitu. Justru dengan ketidaktahuan Saiful Adnan dalam berkaligrafi berkaidah itu, muncullah gaya kaligrafi Saifuli. Itu mulai tahun 85, 86. Bahkan Sirajuddin AR menyematkan kaligrafi yang diekspresikan Saiful Adnan itu dengan nama atau gaya kaligrafi Saifuli. Dan di samping itu juga senior saya, guru saya Pak Amri Yahya, dalam dialog dengan Bapak Presiden Pak Harto waktu itu tahun 86, MTQ nasional di Jogja, di Beteng Pererebo, juga memberikan semacam statement gitu di depan Pak Harto sendiri. Waktu itu ada Pak Pakualam juga, Pakualam 8. Dia memberikan statement, Pak Presiden, ini satu-satunya putra kita, Saiful Adnan, yang sudah menemukan gaya kaligrafi Saifuli dengan mudah-mudahan kaligrafi ini bisa memberikan dasar atau pijakan untuk bisa dikembangkan pada era berikutnya begitu. Itulah yang saya alami sampai sekarang, berarti sejak 77 sampai 2022 sekitar berapa itu? 45 tahun kalau salah ya. Alhamdulillah saya tetap konsisten, tanda kutip istiqomah dengan kaligrafi ini sebagai media ekspresi. Walaupun mungkin secara komersil mungkin tidak begitu menjanjikan ya, ketimbang dengan karya-karya kontemporer semacam karya-karya yang sudah go internasional. Namun demikian saya tetap berpegang teguh atau istiqomah dengan gaya kaligrafi yang saya ekspresikan sejak tahun 77. Alhamdulillah saya tetap konsisten dengan gaya kaligrafi itu, dan alhamdulillah saat ini sudah ratusan mungkin karya yang saya lahirkan,
kolektornya dari Istana Negara, kepala-kepala negara Islam gitu ya. Dulu waktu Pak Harto masih presiden, sebelum tahun 98, sering karya saya itu dijadikan semacam cenderamata. Kalau misalkan Bapak Presiden Soeharto dia berkunjung ke negara Islam gitu ya. Namun demikian setelah reformasi mungkin itu dengan kondisi yang berbeda, sudah jarang untuk disajikan cenderamata yang semacam kaligrafi Islam sebagai mencirikan atau sebuah buah tangan atau cenderamata dari bangsa kita sendiri begitu. Itulah yang saya alami gitu ya sebagai pelukis grafi dengan mengalami suka duka gitu ya. Memang dalam berkaligrafi ini tidak begitu banyak yang terinspirasi dengan tema, dengan motif-motif kaligrafi ini. Mungkin seorang pelukis kaligrafi itu juga tidak sekedar bisa berekspresi secara estetika, tapi juga secara etika. Itu perlu diiringi gitu ya. Jadi tidak obahnya seorang perupa kaligrafi atau pelukis kaligrafi itu apapun yang diekspresikan itu merupakan jiwa atau pribadi yang sesungguhnya begitu. Jadi semestinya seorang pelukis kaligrafi itu antara karyanya dengan ekspresi kesehariannya itu ya sejalan gitu ya. Itu yang paling ideal begitu. Itu mungkin menjadi kendala juga bagi para calon-calon pelukis grafi, khususnya alumni dari Serupa ISI mungkin atau dari Serupa ITB ya. Yang sangat saya kagumi senior-senior saya, generasi pertama berkaligrafi itu almarhum Profesor Sadali, Profesor Ambir Yahya, almarhum Mang Rahman, dan alhamdulillah yang masih hidup sekarang itu guru saya, Bapak Profesor Ade Firdaus. Itu yang sangat menginspirasi bagi saya dalam berkarya seni grafi sejak semula. Bahkan waktu saat saya program S1 di ASRI atau di ISI, itu skripsi saya waktu itu menulis tentang lukisan Pak Ade Firdaus, judulnya Aspek Bentuk Kaligrafi dalam Lukisan Kaligrafi Ade Firdaus. Dan itu merupakan saya waktu itu program S1 alhamdulillah selesai pada tahun 1982 gitu. Dan selanjutnya saya saat ini berkarya secara bebas gitu, dalam arti tidak terikat dengan institusi atau mungkin lembaga tertentu gitu ya. Tapi saya ingin berekspresi secara umum sebagaimana Islam mengajarkan khairun nas anfa'um linas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaat bagi manusia lain. Itulah menjadi moto saya. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga aktif di Lembaga Seni Budaya LSBO PP Muhammadiyah, sering memberikan semacam workshop atau pelatihan dari berbagai daerah, dari Aceh sampai ke Makassar begitu. Itulah yang saya alami selama ini. Mudah-mudahan apa yang saya alami saat ini bisa memberikan nilai manfaat atau keberkahan dalam hidup saya selaku salah satu pelukis kaligrafi yang masih tetap istiqomah sampai saat ini. Saya kira begitu. Memang dalam perkembangan saat ini saya cermati antara seni rupa kaligrafi Islam dengan seni rupa kontemporer memang agak gimana ya, boleh katakan mungkin para kurator atau pemerhati seni atau pengamat seni itu seperti tanda kutip menganaktirikan gitu ya, menganaktirikan. Sebetulnya secara esensi, secara
kedalaman makna, justru malah ini pesan-pesan spiritual yang sangat dalam sebetulnya. Hanya mungkin ya, secara visual mungkin dianggap sebuah karya kaligrafi atau seni rupa atau lukis kaligrafi itu dianggap sesuatu apa ya, hanya berupa kutipan tulisan dari ayat-ayat gitu ya. Itu yang memang saya rasakan itu. Dan memang saya juga merasa dalam pameran baik bienal atau pameran yang sifatnya apa, bergengsi seperti seni rupa kontemporer atau seni lukis kontemporer saat ini, selalu apa ya, semacam tanda kutip dia nak tirikan gitu ya, tidak apa, para pemerhati atau para kurator itu apa, istilahnya memandang sebelah mata gitu. Kalau kita cermati secara ini, contohnya karya Ada Virus ya, itu luar biasa loh kaligrafinya. Ada juga apa, di samping unsur kaligrafi sebagai ekspresi individual, juga ada tema-tema tertentu yang diekspresikan, mungkin tentang sejarah Teguh Umar di Aceh, di kampung halamannya. Dan juga saya pernah juga mengekspresikan bagaimana musibah yang ada di Sidoarjo gitu ya. Saya cari referensi dari sebuah surat gitu ya, Arum 41 kalau salah. Jadi intinya telah tampak kerusakan di darat, di lautan, itulah karena tangan-tangan manusia gitu ya. Saya juga sering itu, terakhir yang saya ekspresikan bagaimana kondisi Indonesia saat ini gitu. Jadi saya ekspresikan sebuah ayat, intinya sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali Dia sendiri yang akan mengubah dirinya, yang ada pada dirinya sendiri gitu. Jadi saya ekspresikan ada peta Indonesia lengkap, ada nuansa warna merah putih gitu ya. Itu betul-betul saya mengekspresikan kondisi Indonesia ini memang perlu berbenah diri untuk ke depan gitu. Jadi itu malah itu diberikan apresiasi oleh para pengamat tuh udah semacam karya-karya kontemporer. Jadi mengekspresikan lingkungan gitu. Jadi proses dalam berkaligrafi itu, Mas Latif, ada secara internal tuh mungkin saya dengan alhamdulillah dengan sering baca Al-Quran, ada ayat-ayat tertentu yang memang saya sangat yang sangat tersentuh, saya kutip. Itu secara internal ya. Secara eksternal saya menyimak lingkungan gitu, bagaimana kondisi lingkungan yang perlu diapakan. Contoh pandemi ini yang sudah berjalan sekitar 2 tahunan tuh saya carikan ayat-ayat tertentu untuk menjawab permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita sendiri gitu. Jadi itulah saya juga ini tidak hanya bergelut dengan estetika, dengan artistiknya kaligrafi, bagaimana keindahan sebuah tulisan Arab gitu ya. Tapi juga saya ingin menyisipkan suatu pesan gitu ya, ekspresi yang sifatnya menyerap dari lingkungan sendiri gitu. Di samping secara internal, betul-betul yang saya alami secara spiritual, lalu yang saya ekspresikan juga ini, bagaimana kondisi lingkungan masyarakat kita yang terjadi akhir-akhir ini. Itu yang saya alami. Terkait dengan masalah logo Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah saya waktu itu baru selesai 3 tahun setelah selesai program S1 di ASRI. Karena saya begitu aktif dalam aktivitas pameran, saya diberi amanah oleh jajaran pimpinan MUI waktu itu diketuai oleh Kiai Haji Hasan Basri dengan sekretarisnya Pak Projokusumo kalau tidak salah. Jadi waktu itu saya diberi amanah untuk mendesain sebuah logo resmi Majelis Ulama Indonesia. Contohnya ini, sebetulnya logo itu waktu saya bikin yang asli itu belum ada tulisan halal gitu ya. Namun dalam perjalanannya kalau nggak salah tahun 90-an kalau nggak salah ya, mungkin 10 tahun setelah itu
untuk legalitas sebuah kehalalan produk itu di Indonesia ini, lalu ditambah tulisan halal gitu. Sebetulnya secara estetika apa yang dikembangkan atau yang disisipi oleh Majelis Ulama Indonesia itu kurang serasi dengan apa yang saya desain semula tahun 85 begitu. Jadi ini saya revisi kembali. Awalnya logo itu tanpa ada tulisan halal. Ini kaligrafi ini tulisan Majelis Ulama Indonesia gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan waktu itu. Saya ekspresikan dalam bentuk kaligrafi kufi. Namun kaligrafi kufi di sini sudah saya modifikasi dengan cita rasa kaligrafi Saifuli begitu. Itu awal-awalnya. Namun dalam perjalanannya setelah sekian tahun ditambah tulisan halal oleh pengurus MUI. Saya sendiri tidak tahu menahu waktu itu prosesnya bagaimana. Secara estetika, secara visual nampaknya kurang serasi dengan apa yang saya desain semula. Dan pada saat ini memang ada semacam polemik yang saya juga cukup prihatin begitu ya. Semestinya kalau sebuah logo itu idealnya dilombakan gitu untuk bisa menghasilkan karya-karya terbaik dari para kaligrafer kita atau desainer kita begitu. Bagaimanapun sebuah logo itu sangat dalam maknanya gitu, tidak asal-asalan. Apalagi di sini saya cermati logo halal yang dimunculkan oleh Kemenak saat ini itu maaf ada kecenderungan gitu ya, dengan gaya unsur-unsur kejawaan atau kultur Jawa gitu ya, dengan bentuk gunungan. Semestinya itu tidak elok gitu ya. Bagaimanapun kita secara Nusantara kan kita mencari yang motif atau unsur yang betul-betul universal gitu, bisa mempersatukan bangsa ini, NKRI. Jangan sampai memunculkan gaya suatu daerah gitu atau bentuk-bentuk tertentu. Untuk itu saya cukup prihatin gitu melihat kondisi sekarang ini. Apalagi saya cermati tulisannya tidak sesuai dengan apa yang diinikan gitu, yang dimaksud tulisan halal dengan gaya kaligrafi muharabah itu memang tidak cermat desainernya untuk membuat sebuah desain kaligrafi. Mungkin tidak memahami betul kaidah-kaidah penulisan sebuah kaligrafi. Bagaimanapun secara estetika mestinya kita memahami karakter huruf, baik huruf misal kufi seperti ini dan gaya penulisan lain. Saya sendiri memang saya awam untuk kaligrafi berkaidah, baik kaligrafi Naskhi, Sulus, Kufi dan seterusnya begitu ya. Tapi saya selalu mencermati bagaimana karakter sebuah huruf itu gitu, tanpa mengurangi nilai keterbacaan dari sebuah huruf. Itu sangat prinsip. Jangan sampai nanti masyarakat tidak paham apa yang diekspresikan dalam bentuk logo itu. Bagaimanapun logo itu merupakan esensi sebuah bentuk yang punya nilai yang sangat dalam maknanya, baik dari segi warna. Sebetulnya ini desain awal, desain asli dari saya waktu itu tahun 85, tapi belum saya beri semacam ini arahan warna. Kalau keinginan saya waktu itu, konsep saya backgroundnya warna hijau tua atau hijau toska begitu. Lalu tulisan Majelis Ulama Indonesia ini gold atau tulisan emas. Ini tulisannya putih gitu ya. Sebetulnya ini backgroundnya ini atau putih dengan hijau toska. Sementara yang saya cermati logo yang muncul dari Kemenak saat ini itu ada suatu keanehan gitu. Warna ungu, warna pink ungu gitu ya.
Jadi itu rasanya warna itu tidak begitu familiar dengan apa ekspresi apa warna-warna Islam gitu ya. Itu malah ada teman-teman lain yang menganalogikan tuh ya itu agama lain yang memiliki ciri khas warna itu gitu. Jadi dengan pengalaman itu mestinya masalah warna ini juga perlu dihayati secara secara cermat. Bagaimanapun warna itu kan mempunyai nilai ekspresi gitu ya. Warna hijau yang sering diekspresikan dalam Al-Quran, dan warna putih itu semacam identik dengan Islam gitu. Kalau warna ungu itu rasanya belum pernah saya temukan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran gitu ya. Yang sering saya warna hijau dan putih. Bahkan Rasulullah sendiri kalau tidak salah dia menyukai warna-warna hijau. Dan juga bagaimana nanti suasana surga sendiri hijau-hijau toska atau hijau-hijau kebiru-biruan gitu ya, begitu menyejukkan. Dan warna putih ekspresi keikhlasan dan kesucian begitu, atau warna fitrah. Itulah yang saya alami selama ini. Jadi saya melukis kaligrafi itu tidak hanya bermain keindahan huruf atau kaligrafi, tapi juga setiap ekspresi warna itu saya hayati betul. Contohnya misalkan tentang kalimah istighfar misalnya, itu lebih pada warna-warna nuansa putih, warna-warna kesucian dan warna-warna fitrah gitu. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih cermat hendaknya untuk menyajikan sebuah logo, dan semestinya logo itu diperlombakan secara terbuka gitu, nanti dipilih yang terbaik dari yang baik gitu. Saya kira begitu. Terima kasih.